Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Allah haramkan riba. Karena asasnya orang jual beli cari keuntungan. Asasnya meminjamkan uang, ngutangin orang lain itu membantu, nolong. Kata orang Jawa, membantu orang lain. Kalau mau membantu orang lain, jangan cari keuntungan. Kalau mau cari keuntungan, ada resiko. Orang usaha itu ada resiko. Bangkrut, buka usaha, tutup, beli barang, ya, dia beli barang 10 juta, dia mau jual 12 juta, nggak ada yang mau beli. Malah ditawar 9,5 juta. Kadang kala rugi. Itu orang usaha. Jual beli kayak gitu. Asasnya mencari keuntungan, bisa rugi. Tapi kalau menolong orang lain, jangan cari keuntungan. Kenapa? Karena Allah yang kasih sama engkau. Subhanallah jamaah. Jadi orang-orang yang melakukan riba itu, akalnya udah hilang. Loh, bagaimana bisa seperti itu? Itu tadi. Dia beranggapan yang buruk baik. Orang semua berpikir, kalau anak utang 10 juta, bayar 12 juta, boleh engkau. Enak banget kau nggak ngapa-ngapain. Kadang kala pinjam 10 juta buat usaha, usahanya tutup. Dia punya utang 12 juta, padahal pinjamnya 10 juta. Oleh karena itu, kelak orang-orang yang makan riba, itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 275? Nah, silakan dibaca. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kata Allah, yang makan riba, yang udah dikasih tahu, yang udah disampaikan, Allah menghalalkan usaha. Engkau kepingin untung, engkau kepingin uangmu lebih, bertambah, usaha, jual beli. Jangan riba. Jangan meminjamkan kepada orang. Engkau mencari keuntungan dari keringat orang lain. Kalau engkau tetap nggak mau, ya terserah engkau orang merdeka. Tapi Allah katakan, waman ada. Barang siapa yang kembali makan riba, udah dikasih tahu, faulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalam. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka akan dibangkitkan dari kuburannya seperti orang gila. Udah dikasih tahu, nggak dipakai akalnya, maunya dia sendiri. Ahibati fillah, kalau kita lihat betapa banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem riba ini. Ya, rumah diambil dengan paksa. Tadi utang 3 juta jadi 200 juta lebih. Mobil dijabel. Gaya hidup manusia jadi hedonisme. Pinjam sana, pinjam sini. Bahkan ada negara yang seakan-akan dikuasai oleh negara lain. Yang negara ini nggak bisa bayar utang.
Ribanya nggak bisa bayar. Pokoknya bisa bayar mereka. Dan kita lihat, Anda jadi ingat. Anda pernah baca ungkapan Bung Karno dahulu. Bahwasanya di antara bentuk penjajahan itu, negara-negara maju itu memutar uang mereka di negara-negara berkembang untuk mencari rente. Jadi negara berkembang itu jadi tempat untuk minjemin duit sama mereka. Tujuannya fulus negara itu supaya terus tambah banyak tanpa bekerja, nggak pakai kerja, nggak pakai usaha. Makanya orang kalau melakukan riba ini bisa tutup negara itu. Kalau semua orang punya uang, Anda nggak mau kerja, nih Anda punya duit, ente pinjem. Yang ini pinjem, ente pinjem duit Anda. Anda minta keuntungan. Dari Anda 5%. Dia pinjamkan lagi, dia cari 10%. Umpamanya seperti itu. Ahibati fillah. Gimana solusinya? Allah itu telah menurunkan solusi. Cuma kita nggak mau. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dihasankan oleh Syekh Albani hadis ini bahwa Nabi mengatakan dirhamun riba. Dirhamun riba. 1 dirham riba. Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Yang dimakan oleh seorang dalam kondisi dia tahu itu riba. Asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Ya, hadis ini oleh sebagian ulama diperselisihkan. Gimana riba lebih parah daripada zina? Nah, lebih parah daripada zina. Allah mengumumkan perang. Allah mengumumkan perang. Kepada pelaku zina Allah nggak mengumumkan perang. Tapi kepada pelaku riba Allah mengumumkan perang. Karena kerusakan yang ditimbulkannya itu bisa mendunia jemaah. Sama-sama dosa besar zina dan riba. Dan dosa itu akan semakin besar, semakin berat hukumannya ketika diremehkan. Orang kalau zina, dia tahu berzina. Na'udzubillah, dia takut berzina. Tapi kalau riba, dia anggap remeh. Ketika dia meremehkan, disitulah dia akan menjadi besar. 1 dirham riba. Ahibati fillah, sebagian orang mengatakan, Ustaz, itu ancaman kan buat yang makan riba, Ustaz. Buat yang meminjamkan uang. Kalau ana nih dizolimin, Ustaz. Ana yang pinjam 1 juta, suruh bayar 1.200.000. Di kampung-kampung nih kita lihat nih, ada yang biasa bawa kitab keliling. Bawa buku. Pagi-pagi naik motor atau apa keliling ke warung-warung kecil. Ini kebanyakan orang merasa, ana yang dizolimi Ustaz. Ana nggak makan riba. Orang itu yang makan riba. Oh, terus engkau merasa nggak berdosa? Yang berdosa itu yang makan riba, yang meminjamkan uang. Iya, dia berdosa jelas. Allah mengumumkan perang kepada mereka. Tapi orang-orang yang pinjam duit dengan sistem riba, dia pinjam 1 juta, dia bayar 1.200.000, berarti dia ngasih makan riba nih. Dia nggak makan, tapi dia ngasih makan. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim? La'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Allah melaknat orang yang makan riba. Dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nggak diberkahi hidupnya. Wa mukilahu. Dan yang ngasih makan riba. Engkau masuk yang mana? Masuk yang makan atau ngasih makan? Masuk yang ngasih makan. Dilaknat juga. Oh, ana Ustaz, ana nggak makan, wala kasih makan. Bas, ana kerja. Ana mencatat. Yang nulis juga dilaknat. Yang jadi saksi transaksi riba. Wa qala hum sawa. Sama aja mereka semua itu. Rawahu Muslim. Kenapa jamaah? Karena riba ini transaksi
yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya pihak-pihak lain. Allah itu mau menutup semua pihak. Jadi kalau ada orang punya duit, mau dia pinjamkan. Dia mau minjamin duit nih, dia mau jadi rentenir dia. Dia ingin dapat kekayaan dengan meminjamkan uang itu. Kalau orang-orang nggak ada yang pinjam, tutup dia. Orang nggak ada yang pinjam, selesai dia. Mau gimana? Usaha akhirnya dia. Tapi karena kita yang mendukung, nih, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang pinjam ke pinjaman online, engkau juga dilaknat. Ana pinjam 3 juta, bayar 5 juta. Udah pinjam dilaknat lagi. Udah susah hidupnya dilaknat lagi. Kenapa? Itu aturan Allah. Allah yang bikin aturan. Ahibati fillah, riba ini menyebabkan hilangnya berkah. Yamhaqullahu riba. Jadi orang berpikir dengan riba dia akan tambah kaya. Oke, duitnya bertambah. Kekayaannya berlimpah ruah. Tapi hidupnya nggak berkah. Jauh dari kebaikan. Yang ada kesengsaraan buat engkau. Lihat kehidupan dia. Lihat keluarganya. Lihat anak-anaknya. Mungkin jamaah. Kita melihat dari luar. Seakan-akan orang ini orang paling bahagia. Padahal dia pelaku riba. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Hilang. Allah hancurkan. Pelan-pelan. Tapi pasti. Doa nggak dikabulkan. Kadang kala kita bertanya, ana berdoa, ana minta sama Allah. Engkau makan riba. Engkau makan riba. Bagaimana Rasul SAW menceritakan tentang orang yang berdoa. Dia dalam perjalanan yang panjang sekali. Kusut rambutnya, kusam wajahnya, bajunya pun kumal. Lalu dia angkat tangan mengatakan, Ya Rab, Ya Rab. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Bajunya dari yang haram. Dikasih, ditumbuh besarkan dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Gimana dia mau dikabulkan doanya? Dan tadi dilaknat sama Allah Jalla Jalla.